Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul ibadah. Marhaban ya syahrul sa'adah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk beberapa malam akhir di bulan Sya'ban, yang mana beberapa hari lagi kita akan mendapati bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati bulan Ramadan dalam ibadah, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita akan memberikan tambahan ilmu bagi saya dan bagi yang mendengar dari kitab Kanzul Najah wa Surur, yang mana berisi tentang keutamaan di bulan Ramadan ini dan apa-apa yang kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Di antaranya, sebelum kita membahas keutamaan bulan Ramadan, kita akan membahas persiapan daripada kita memasuki bulan Ramadan. Ayuhal hadirun, ketahuilah bahwa para orang-orang saleh, para ulama pada zaman dahulu, apabila mendekati bulan Ramadan, mereka ini mempersiapkan diri mereka secara zahir dan batin. Bahkan bukan cuma diri mereka, akan tetapi keluarga mereka kumpulkan, mereka berikan pertanyaan, mereka berikan motivasi untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan bulan Ramadan. Di antaranya para orang-orang saleh berdahulu, mereka ini mengumpulkan keluarganya, bahkan pembantunya, keluarga dekat maupun keluarga jauh, dan ditanyain satu persatu, kalian ingin khatam berapa kali dalam bulan Ramadan? Adakah niat untuk sholat berjamaah setiap bulan Ramadan pada sholat 5 waktu? Inginkah kalian iktikaf dan lain-lain daripada ibadah di bulan Ramadan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan pertama yang kita pentingkan di sini yaitu niat kita akan datangnya bulan Ramadan. Pasangkanlah niat kita dengan datangnya bulan Ramadan ini untuk kita ini bertambah dalam ibadah, bertambah dalam ketakwaan kepada Allah. Misalnya mungkin tahun lalu kita cuma khatam 1 kali, atau bahkan nggak khatam, atau baru 2 kali, kita tambah tahun ini yang belum pernah khatam jadi khatam 1 kali, yang khatam 1 kali jadi khatam 2 kali atau 3 kali, dan seterusnya. Dan yang mungkin tahun lalu kita nggak sempat untuk sholat 5 waktu berjamaah, untuk datang tarawih, sering bolong, sering tidak hadir sholat tarawih, tahun ini kita niatkan di dalam diri kita untuk tidak meninggalkan sama sekali sholat tarawih. Itu diantara niat-niat yang perlu kita pasang di hati kita. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih afdal daripada amalannya. Kenapa? Karena niat ini adalah satu amalannya hati. Niat itu letaknya di hati. Dan hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan yang baik-baik, toh kalau kita diberikan kemampuan kita akan amalkan. Apabila kita tidak mampu, maka ini termasuk udzur, atau kita tetap dapat pahala dalam menghadirkan niat-niat baik tersebut. Di antaranya dalam kitab Kanzul Najah wa Surur, keutamaan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW ada beberapa hadis. Rasulullah SAW bersabda di sini, di antara hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, yaitu idza kana awwal lailah min Ramadan, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah kullaha, dibukakan pintu-pintu surga semuanya. Falam yughlaq minha bab fi syahr kullu, dan tidak pernah Allah tutup itu pintu surga sampai dan akhir bulan Ramadan. Wa ughliqat abwabun niran kulluha, dan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka semuanya. Falam yuftah minha bab fi syahr kullu, dan tidak dibuka sama Allah pintu neraka semuanya sebulan penuh. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala persilahkan
untuk kita masuk ke surga dengan memperbanyak amalan-amalan kita. Timbulkanlah rasa raghbah, rasa keinginan dalam diri kita untuk beramal saleh, untuk menjadikan diri kita ini lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Karena bulan Ramadan ini kesempatan seorang mukmin untuk beramal seperti amalan para umat-umat zaman dahulu yang mana mereka pada umur kita kalah jauh. Ada yang umurnya sampai 500 tahun, ada yang sampai 900 tahun, ada yang sampai 1000, bahkan ada yang sampai 1000 lebih. Dan sedangkan umatnya Rasulullah cuma 63 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun paling tua umumnya. Nah, disinilah di bulan Ramadan ini untuk mengejar amalan-amalan, karena di bulan Ramadan ini amalan-amalan kita dilipat gandakan. Kemudian dalam hadis ini dilanjutkan, wa amarallahu ta'ala munadiyan yunadi, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk berseru, ya talibal khair aqbil, wahai pencari kebaikan bersiap-siaplah, menghadaplah ke sini. Wa ya baghiya syarr aqsir, orang-orang yang selalu berbuat kejelekan, maksiat, bertobatlah, sadarlah. Tsumma yaqul, kemudian berseru, hal min mustaghfirin fayughfaru lahu, apakah ada yang mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Wa hal min sa'ilin fayu'ta lahu, dan apakah ada yang meminta satu hajat, baik hajat dunia maupun akhirat, maka Allah akan berikan. Wa hal min ta'ibin fayutabu alaih, apakah ada yang ingin bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Maka dari itu sebelum masuk bulan Ramadan, kita benar-benar tobat, kita benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita bersih, zahir dan batin kita juga bersih. Falam yazal kadzalik illa infijarus subuh, dan ini tidak berhenti-berhenti sampai datangnya waktu subuh setiap malam di bulan Ramadan. Walillahi fi kulli laila indal fitr alaf itik minan nar wa qad istawjabal adab. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala pada setiap kita berbuka puasa, pada waktu buka puasa ini Allah memiliki 1000 orang yang dibebaskan dari api neraka, padahal mereka telah diwajibkan mendapatkan adab. Masya Allah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada khususnya umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan sampai detik ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita bisa bertambah. Wa minha, dan diantaranya yang lain, Maruya an Salman Al-Farisi, yang diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah kepada kami para sahabatnya Rasulullah di akhir hari di bulan Sya'ban. Ini hari-hari ini. Faqala ayyuhan nas, Rasulullah bersabda, wahai segenap manusia, qad aballakum syahran azim, akan datang kepada kalian ini bulan yang sangat mulia, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan, fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr. Di dalam bulan ini bakal ada malam Lailatul Qadar yang mana lebih afdal daripada 1000 bulan. Ja'alallahu ta'ala siyamahu fardhu, Allah menjadikan puasa di bulan ini wajib, fardhu ain bagi setiap orang muslim. Wa qiyam lailahu tatawuan, dan bangun malamnya, ibadah malamnya ini diberikan oleh Allah pahala kesunnahan. Wa man taqarraba fihi bi khaslah minal khair kaman adda fariidatan fi ma siwa, dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kebaikan apapun, baik itu sunnah maupun amalan-amalan kebaikan yang lain, akhlakul karimah dan lain-lainnya, maka ini pahalanya seperti kita melakukan pahala fardu. Dan ketahuilah ayuhal ikhwan, bahwa pahala fardu, pahala wajib, ibadah wajib, dan pahala ibadah sunnah ini perbedaannya ila sab'i mi'ah adhaf, sampai 700 tingkatan. Wa fi kulli darajah, dan setiap tingkatan itu ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi satu tingkatan, berarti 700 kali langit dan bumi. Kita melakukan sunnah, ini kita ada di bumi. Kita melakukan kewajiban, ini pahalanya lebih tinggi 700 kali langit dan bumi. Masya Allah, itu
dijadikan pahala sunnah ini seperti pahala kewajiban di bulan-bulan lain. Dan juga waman ada fardhatan fihi karena kaman ada sab'ina fardhatan fi ma siwah. Dan siapa yang melakukan kewajiban fardhu ain seperti sholat 5 waktu, seperti zakat, seperti hadir dalam majlis ilmu, ada wajib talabul ilm fardhatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni ilmu agama, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ini hukumnya fardhatan ala kulli muslim, berarti wajib. Siapa yang mengamalkan wajib, maka 70 kali lipat pahalanya daripada kewajiban di bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Berarti 700 derajat dikali 70. Berapa itu? Masya Allah. Sungguh besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrus sabar. Dan ketahuilah bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Wa sabru sabarul jannah. Dan sabar ini pahalanya surga. Wa huwa syahrul muasah. Dan ini bulan Ramadan adalah bulan keluasan. Maksudnya apa? Wa huwa syahrul yasdad fihi rizqul mu'min. Yaitu bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala tambah lipat gandakan rezeki seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Dan ketahuilah rezeki yang dikatakan ar-rizq ini ada dua. Rezeki itu dibagi jadi dua. Ada rezeki hissiyah, ada rezeki ma'nawiyah. Rezeki secara hissiyah yakni rezeki yang kita dapat dari usaha kita, yang kita bisa makan darinya, yang kita dapat kenikmatan rumah, kendaraan, makanan, ada rezeki yang secara zahir atau hissi, nyata. Adapun rezeki ma'nawi, apa itu rezeki ma'nawi? Rezeki ma'nawi ini lebih afdal daripada rezeki yang nyata. Yaitu apa? Rezeki ma'nawi yakni bertambahnya ilmu kita dalam ilmu mendekatkan diri kepada Allah, bertambahnya ketakwaan kita, bertambahnya keimanan kita, bertambahnya kita dekat kepada orang-orang soleh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada rezeki al-ma'nawi, bertambahnya kita mendapatkan sir dan asrar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, man fattara fihi sha'iman kana lahu itqa raqabatin wa maghfiratan lidzunubi. Siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti memerdekakan satu kuda dan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Fakulna, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid man yufattir bihi sha'im. Tidak semua dari kami ini yang bisa memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Tidak semuanya, ada yang nggak mampu, nggak punya usaha, nggak punya harta yang lebih untuk memberikan kelebihan hartanya untuk puasa orang yang berpuasa. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala yu'tillah hadas sawab man yuftir sha'iman ala mudghah laban aw syurbah ma aw tamrah. Allah memberikan pahala ini bagi orang yang memberikan makanan atau buka puasa ini walaupun seteguk susu ataupun seteguk air ataupun sebutir korma. Masya Allah. Wa man ashba'a sha'iman, dan siapa orangnya yang membuat kenyang orang yang puasa ketika berbuka, kana lahu maghfiratan lidzunubi, maka ini bisa menjadikan ampunan bagi dosa-dosanya. Masya Allah. Wa saqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yatma'u fiha abada, dan Allah kelak akan memberikan minuman dari telagaku, yakni telaga Kausar, telaganya Rasulullah SAW, yang mana orang minum telaga Kausar ini satu teguk tidak akan kehausan selama-lamanya. Masya Allah. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai', dan pahalanya seperti 2 kali lipat. Kita memberikan orang buka puasa, maka pahala orang itu kita dapat tanpa mengurangi pahala puasa orang yang kita berikan makan tadi. Wahwa syahrul awwaluhu rahmah, dan bulan puasa ini adalah bulan yang awalnya 10 hari pertama ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awsaduhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu idkun minan nar, dan akhirnya yakni 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Wa man khaffaba an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar, dan siapa orang yang meringankan pekerjaan, kalau di sini bahasanya budaknya atau karyawannya kalau zaman sekarang, atau orang yang bekerja dengannya, meringankan
pekerjaannya, maka Allah akan membebaskan orang tersebut dari api neraka. Masya Allah. Faksiru fihi arba' khisal. Maka perbanyaklah ayuhal ikhwan di bulan Ramadan ini 4 perkara. Khaslatani turduna bihima rabbukum. 2 perkara ini dapat memberikan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat memberikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang tersebut. Wa khaslatan la ghina lakum anhuma. Dan 2 perkara ini kalian pasti butuh dengan ini. Tidak membutuhkannya, pasti butuh. Apa ini? Ammal khaslatani allatini turduna bihima rabbukum. Yaitu yang pertama, 2 perkara yang mana apabila kalian lakukan maka Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian, yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat syahadat. Wa apa lagi yang keduanya? Wa yastaghfirunah, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khaslatani allatani la ghina lakum anhuma. Yang kedua ini 2 bagian yang mana kalian pasti butuh dengannya, yakni apa? Tas'aluna rabbukumul jannah, meminta sama Allah surga. Wa tata'awwaduna bihi minan nar, dan memohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Itu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ini ada dalam satu kalimat. Para ulama menggabungkan daripada hadis yang ini tadi yang terakhir, khaslatan dan khaslatan, 4 perkara ini jadi satu bacaan yang mana disunnahkan untuk memperbanyak bacaan ini. Apa itu bacaannya? Bacaannya yaitu asyhadu alla ilaha illallah, syahadat, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu ada dalam satu kalimat 4 perkara tadi yang dibilang oleh Rasulullah untuk kita perbanyak di bulan Ramadan, khususnya sebelum buka puasa dan ketika sahur. Wa minha qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati 5 khisal fi syahri Ramadan lam tu'tihunna ummatun qablahum. Diberikan kepada umatku 5 perkara yang mana Allah tidak berikan kepada umat lain sebelum daripada umatku. Apa itu? Yang pertama, khulufa musa'ib adyab indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misik. 1. Wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yafṭuru, dan para malaikat memohon ampun kepada orang yang berpuasa dari umatku sampai dia berbuka puasa. Wa tasaffada fihi muradatus syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala mengikat para pembesar-pembesar daripada syaitan. Wa yuzayyinu Allah Ta'ala kulla yawmin al-jannah wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya memperindah surga dan berkata itu surga, yushik ibadi as-salihun an yakufa anhum as-su' wal adha. Kami rindu dimasukin, dihuni oleh orang hamba-hambamu, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang mana mereka selalu menahan dirinya daripada perbuatan jelek dan perbuatan adat, perbuatan mengganggu sesama. Wa yughfar lahum fi akhir lailah minhu, dan para malaikat memohon ampun dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di setiap akhir malam di bulan Ramadan. Masya Allah, sangat banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini tadi disebutkan, Qila ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, apakah itu ampunan Allah itu ketika akhir malam ini cuma di malam Lailatul Qadar tak? Jawab Rasulullah SAW, la, walakin al-amil innama yufi ajruhu idza qudiya amalihi. Akan tetapi orang yang mengamalkan amalan-amalan, yakni bangun malam, beribadah di malam hari, maka akan diberikan ampunan sama Allah Subhanahu wa taala pada setiap malamnya. Masya Allah, Masya Allah. Wa minha ma jaa an Abi Hurairah, dan di antaranya hadis lagi keutamaan bulan Ramadan yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yubashir ashabuhu wa yaqul. Dahulu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya seraya bersabda, "Qad syahrul Ramadan, akan datang, telah datang kepada kalian ini bulan Ramadan. Syahrul faradallahu alaikum siyamahu, bulan di mana Allah mewajibkan kepada kalian puasa di hari-harinya. Wa tufattah fihi abwabus sama, dan dibukakan di setiap bulan Ramadan ini pintu-pintu langit. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan ditutup di bulan Ramadan ini pintu neraka jahanam. Wa taghul fihi syayatin, dan diikat para setan. Wa fihi lailah hiya khairum min alfi syahr, dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya hadis Rasulullah SAW. Banyak ini hadisnya. Fil jannah samaniyah abwab, babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimin. Di surga ini ada 8 pintu. Salah satu pintunya namanya pintu ar-rayyan, yang mana pada pintu ini tidak masuk kecuali orang-orang yang ahli puasa, yang pada di bulan Ramadan ini puasa dengan sempurna. Yakni makna puasa dengan sempurna ini para ulama sepakat, yakni menjaga daripada sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara zahir, dan menjaga hatinya daripada sifat-sifat yang dapat menghancurkan atau menghilangkan pahala-pahala puasa, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Ya, ini kala Rasulullah SAW, khamsun yufattirna as-sha'im. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa orang yang berpuasa. Al-kadzib, berdusta. Wal ghibah, dan menggunjing, ini yang paling berat. Ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang di belakangnya. Al-kadzib wal ghibah wan namimah, mengadu domba. Wal yaminul kadzibah wan nadhar bisyahwah, sumpah palsu dan memandang orang yang wanita yang bukan mahram dengan syahwat. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis Rasulullah, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abd yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an kelak, kata Rasulullah SAW, akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Yaqulus siyam, berkata bulan puasa ini, orang puasa ini berseru, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar Fashaffi'ni fihi. Ya Rabb, Engkau telah merintahkan puasa untuk mencegah dia daripada makanan dan syahwat di siang hari. Maka berikanlah kekuatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang yang puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berseru, Rabbi mana'tuhun naum bil-lail fashaffi'ni fihi. Ya Rabb, Engkau telah mencegah mereka denganku, yakni membaca Al-Quran, daripada tidur di malam hari. Maka berikanlah aku kekuatan untuk memberikan syafaat kepada mereka, orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Fayushfa'ani fihi, maka puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka. Ila ghairi dzalik mimma fi tukhfatil ihwan war rawdul faid fanzurhuma in syi'ta. Dan ini ada di kitab Tukhfatul Ikhwan dan Raudul Faid. Maka apabila berkeinginan, fadhal lihat kitabnya. Akhrajal Imam Ahmad rahimahullahu taala fi musnadihi an Abi Hurairah. Dan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, yang mana sanadnya bersambung ke Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan imanan, secara benar-benar beriman kepada Allah, wa ihtisaban, dan menjaga puasa tersebut daripada perkara yang bisa menghancurkan pahala-pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Masya Allah. Wa bihadzal lafadz warada fil Jami' Shaghir, dan ini lafaz juga diriwayatkan di kitab Jami' Shaghir. Lakinnahu lam ya'uz lil Imam Ahmad, akan tetapi bukan dinisbahkan ke Imam Ahmad.
Wa azzahu lil Khatib fi tarihi an Ibnu Abbas. Dan ada yang menambahkan lagi daripada Imam Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab tarikhnya dari Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa akhraja al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala fi musnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murna bi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murna bi azimah. Wa yaqul man qama Ramadan imanan, ini tadi hadis yang sudah disebutkan. Kemudian ayuhal ikhwan, ada satu faedah untuk penutupan di pembahasan ini, yaitu yang diriwayatkan dari Al-Imam Abu Bakar An-Naisaburi. Imam Abu Bakar An-Naisabur, sami'tu Muhammad bin Abdul Malik yaqul, aku mendengar Muhammad bin Abdul Malik yaqul, sami'tu Yazid bin Harun, aku mendengar Yazid bin Harun yaqul, sami'tu Al-Mas'udi, aku mendengar dari Al-Mas'udi yaqul, balaghani, telah sampai kepadaku suatu hadis, anna man qara'a surat al-Fatah, siapa yang membaca surat Fatah, inna fatahna laka fatham mubina, dalam juz 26, yakni inna, yang awal suratnya inna fatahna laka fatham mubina awal lailah fi syahri Ramadan, malam pertama pada bulan Ramadan, fi salatit tatawwu, pada salat sunnah, khususnya antara maghrib dan isya, yakni amalan daripada guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah Syadiri. Beliau menjadikan 4 rakaat. Rakaat pertama 1 sampai 10 ayat. Rakaat kedua 11 sampai 20. Rakaat ketiga 20 sampai 30. Rakaat 20 sampai 27. Rakaat keempat dari 27 sampai akhir. Itu yang diamalkan oleh beliau untuk diamalkan kepada yang lain. Sholat sunnah setiap rakaatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama itu baca inna fatahna laka fathan mubina sampai 10 ayat pertama. Rakaat kedua dari 10 sampai 11 sampai 20, seterusnya seperti tadi. Ya, itu awal malam bulan Ramadan, yakni malam Jumat ini insyaallah. Apa pahalanya? Awal lailah min syahri Ramadan fi salati tatawwu hafiza dzalikal am, maka Allah akan jaga kita dari mara bahaya, dari wabah, dari bencana, dari musibah apapun pada tahun itu. Masya Allah, apabila kita mampu, apabila kita kesempatan, alangkah indahnya kita amalkan. Masya Allah. Wa mimma wajadtuhu aidan min al-adiyah fi hadha asy-syahr al-mubarak ma yaquluhu as-sha'im inda fitrihi qabla al-ghurub. Dan juga yang diriwayatkan tadi doa dari orang yang puasa sebelum berbuka, yakni asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim 3 kali sampai selesai azan maghrib. Ini juga disunnahkan. Ya, ini doa ini dapat membuka pintu-pintu langit. Masya Allah. Mudah-mudahan kita orang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini, untuk mendapati bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.